Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi ayyuhal muslimun. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita yang sangat banyak sekali. Tentu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh banyak yang telah kita rasakan dan akan terus kita rasakan selama kita masih hidup. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kufur ada ancaman bagi mereka. Tapi insya Allah kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan salah satu nikmat Allah yang paling besar, paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Pagi hari ini, ayah bunda, sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keislaman dan keimanan kita senantiasa menancap dalam hati kita dan bisa kita pertahankan. Allah berikan taufiknya kepada kita untuk terus istiqomah di atas iman dan Islam hingga ajal menjemput kita. Kemudian salawat beriring salam marilah kita senantiasa aturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah utusan akhir zaman, Rasul kita, Nabi kita, Al-Habib, orang yang paling kita cinta, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Dan pada pagi hari ini, sahabat ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji bersama salah satu sabda beliau yang termuat di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana hadis ini adalah hadis ke-9. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada hadis yang ke-9 dan kami mengingatkan kembali bahwasanya hari ini sudah masuk 8 Sya'ban 1447 Hijriah, dan maknanya kita sebentar lagi, kurang lebih di 22 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai kepada bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang ditunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Allah panjangkan umur kita dan Allah sehatkan badan kita. Allah juga sempurnakan iman kita sehingga kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, mengisinya dengan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di forum kajian 40 Cahaya, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, terutama ilmu tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimampukannya kita melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari. Baik, langsung saja
Saya akan bacakan untuk nas hadisnya. Hadis ini dibawakan oleh salah satu sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu kalau kita disebut nama Abu Hurairah bukanlah nama yang asing, karena banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Abu Hurairah. Nah, di sini antum sering ya me- mendengar nama Abu Hurairah disebut. Pasti sering. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, nas hadisnya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Nah, hadisnya pendek, akan tetapi kata ulama hadis ini adalah hadis yang sangat penting karena mengandung hal-hal pokok di dalam agama. Jadi hadis ini, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita tentang hakikat perintah dan juga larangan yang selama ini banyak orang yang salah kaprah di dalam memahaminya. Tentang apa? Tentang perintah dan juga larangan. Dan ada larangan juga untuk banyak bertanya terkait hal-hal yang tidak tidak perlu, ya. Ini akan kita bahas bareng-bareng pada pagi hari ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Nah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ini adalah kunyah. Biasa orang-orang Arab itu memiliki kunyah, ya, seperti layaknya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah bukan nama aslinya. Kenapa Abu Hurairah ini dinamakan Abu Hurairah? Hurairah itu diambil dari kata hirroh. Hirroh itu artinya adalah kucing. Apa? Kucing. Jadi Abu Hurairah, sedangkan Hurairah itu adalah bentuk tasghir daripada kata hirroh. Kalau hirroh adalah kucing, Hurairah bentuk pengecilan. Pengecilan dari kata hirroh. Jadi Abu Hurairah maknanya adalah bapak kucing. Bapak kucing. Nah, kenapa Abu Hurairah ini diberi kunyah Abu Hurairah? Karena beliau itu suka dengan kucing. Beliau itu punya kucing kecil yang selalu nempel sama beliau. Nah, di sini siapa yang jadi Abu Hurairah yang suka dengan kucing? Ya, di sini mungkin ada ya yang suka kucing, suka pelihara kucing, ya kan? Atau suka ngasih makan kucing, gitu. Kalau laki-laki disebut Abu Hurairah ya. Nah, jangan-jangan nanti di antara kita ada yang eh, apa punya kunyah Abu Hurairah karena suka kucing. Kalau perempuan bukan Abu Hurairah, tapi Ummu Hurairah. Ya, Ummu Hurairah. Jadi intinya Abdurrahman ibn Sakhr
Ini nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu suka kucing. Punya peliharaan kucing kecil yang selalu nempel sama beliau dan beliau merawatnya. Karena beliau suka kucing, memelihara kucing juga, maka beliau diberi kunyah Abu Hurairah. Sehingga beliau dikenal sampai sekarang. Dan di kitab-kitab hadis beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Lebih terkenal kunyahnya dibanding namanya sendiri. Ya, nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Qala, ya, Abu Hurairah berkata. Nah, sedikit tentang Abu Hurairah, teman-teman sekalian. Masya Allah, Abu Hurairah ini sebenarnya dalam kalau kita dalam pembahasan hadis itu tidak bisa lepas daripada sosok Abu Hurairah. Karena ternyata Abu Hurairah ini adalah orang atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat latar belakang beliau, beliau ini adalah salah satu sahabat yang miskin. Salah satu sahabat yang miskin, yang dikenal dengan eh, sahabat yang tidak punya rumah. Ya. Jadi tinggalnya itu di pelataran masjid. Karena beliau memang tidak punya rumah, beliau orang yang miskin, ya, yang disebut dengan ashabus suffah. Jadi beberapa sahabat yang memang kategorinya miskin, tidak punya rumah, tidak punya banyak harta, tinggalnya nempeng di masjid. Begitu. Ini salah satunya Abu Hurairah. Nah, akan tetapi dengan kondisi beliau yang dari sisi materi beliau miskin dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, sampai rumah aja nggak punya, bayangin. Tapi beliau Masya Allah punya semangat tinggi di dalam membersamai Rasul. Nah, karena beliau tidak punya rumah dan selalu membersamai Rasul inilah, disitulah timbul keberkahan. Disitulah timbul keberkahan. Kenapa? Karena beliau itu melazimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak waktu beliau, sehingga beliau itu meriwayatkan lebih daripada 5.000 hadis. Jadi sahabat sekalian, Abu Hurairah meriwayatkan lebih daripada 5.000 hadis. Makanya jangan heran kalau misalnya kita membaca hadis Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu sangat banyak sekali. Mengapa? Karena beliau memang hidupnya fokus membersamai Rasul. Ya, tidak terlalu mengejar dunia. Fokus membersamai Rasul, meriwayatkan apa yang diucapkan beliau dan meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak bisa kemudian dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Kan ada sahabat saudagar ya, seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis. Akan tapi kalau dibandingkan riwayatnya Abu Hurairah sangat jauh sekali. Karena Utsman radhiyallahu anhu ya punya aktivitas yang lain. Ya, beliau berdagang, berniaga dan lain sebagainya. Sehingga ada kesibukan. Adapun Abu Hurairah karena beliau tidak punya rumah dan kerjaannya itu nempel sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau itu masuk Islam. Ya, padahal beliau itu masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ya, pada tahun 7 Hijriah. Nah, dan membersamai Rasul hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja, kurang lebihnya. Akan tetapi dalam waktu yang singkat itu, Masya Allah, beliau meriwayatkan banyak sekali hadis Rasul. Nah, ini salah satu keberkahan Abu Hurairah ya. Jadi karena beliau adalah orang yang miskin, yang tidak punya rumah, kerjaannya nempel sama Rasulullah, sehingga apa? Sehingga beliau ini bisa eh, meriwayatkan banyak sekali hadis. Dan ini tidak dimiliki oleh sahabat yang lain.
Ya, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa namanya? Abu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya atau mengambil suatu pelajaran dari sahabat Abu Hurairah. Yang pertama bahwasanya kemuliaan seseorang itu memang sama sekali tidak dilihat daripada materi, ya, tidak dilihat dari sisi materi. Jadi bukan orang yang mulia di sisi Allah itu manakala dia orang yang kaya, tidak begitu. Buktinya siapa? Abu Hurairah tuh. Orang yang miskin, papa kalau kalau makan ya kadang-kadang mengharapkan apa bantuan, terkadang seperti itu. Tapi apa? Beliau Allah muliakan. Allah muliakan dengan apa? Dengan ilmu, dengan ketakwaan. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua, bahwasanya kemuliaan itu bisa diraih dengan ilmu, dengan ilmu sebagaimana Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak ilmu yaitu berupa hadis-hadis Rasul Shallallahu alaihi alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hendaklah seseorang itu bersemangat mencari ilmu agama, ya, apapun kondisinya, apapun kondisinya. Karena apa? Ilmu agama ini menjadi bekal untuk dirinya, mengarungi dunia sampai dia selamat menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang Abu Hurairah. Kita lanjutkan. Qala Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu aku telah mendengar kata Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini proses meriwayatkan hadis beliau. Di Abu Hurairah ini menghafal banyak hadis ya. Subhanallah. Ribuan. Lebih dari 5.000 teman-teman sekalian. Apa sabda beliau? Nah, ini yang penting. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ma sesuatu apa-apa nahaitukum yang telah aku larang kepada kalian atau atas kalian anhu darinya, dari sesuatu tadi, fajtanibuhu, maka jauhilah, maka jauhilah. Ini potongan hadis yang pertama teman-teman. Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu. Ini sifatnya umum ya. Ma adalah artinya apa-apa atau sesuatu yang menunjukkan, kata yang menunjukkan sesuatu yang umum. Mana haitukum sesuatu atau apa-apa yang telah aku larang atas kalian untuk mengerjakannya, untuk mengambilnya, untuk memakannya, untuk meminumnya, fajtanibuhu. Nah, jadi ini mencakup segala hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu larang darinya. Nah, dari potongan hadis ini menjelaskan bahwasanya semua larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditinggalkan. Jadi seluruh larangan
itu ditinggalkan. Nah, nanti kita bisa lihat, kita coba bandingkan redaksi setelahnya. Kalau berbicara soal larangan, Rasulullah itu tidak ada toleransi. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Semua yang telah aku larang atas kalian, wahai umatku, tinggalkanlah larangan itu. Apa-apa yang telah aku haramkan atas kalian, tinggalkanlah, kata Rasulullah. Baik itu larangan yang kecil, apalagi larangan yang besar. Maksiat ataupun doa ataupun dosa itu kan ada maksiat atau dosa yang kecil, ada juga yang besar. Betul begitu, teman-teman sekalian? Itu ya. Nah, Rasulullah SAW tentang larangan, tentang dosa, tentang maksiat, itu Rasulullah mengatakan jelas, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang atas kalian, itu jauhilah. Jadi tidak milih-milih, tidak milah-milah. Semuanya. Apa yang dilarang, sudah dijauhi saja. Semuanya. Nah, ini adalah kita dalam memahami apa? Memahami larangan. Jadi larangan-larangan dalam agama, sahabat ilmu sekalian, itu apa? Itu harus dihindari, dijauhi. Jadi nggak ada pilihan. Contohnya misalnya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya melarang kita untuk apa? Untuk memakan atau meminum yang haram. Tidak boleh memakan daging babi misalnya, atau daging anjing misalnya. Tidak boleh memakan dari barang yang haram, apapun itu jenisnya. Baik haram itu karena memang makanan itu dari sananya sudah haram, seperti darah misalnya, ya. Atau tadi daging babi, daging anjing misalnya, atau sesuatu yang diperoleh karena atau dari jalan yang haram, sehingga menjadi haram. Itu tidak boleh dimakan. Atau meminum sesuatu yang haram, tidak boleh kan? Seperti khamar misalnya, sesuatu yang memabukkan. Kan tidak boleh itu. Nah, maka apa? Maka harus dijauhi, harus dihindari. Karena kata Rasulullah, dalam perkara yang dilarang oleh agama, itu tidak boleh memilih. Semuanya harus dijauhi secara totalitas. Begitu teman-teman. Jadi jangan sampai ada perasaan di kita, ah ini dosa kecil, udahlah saya lakukan nggak apa-apa. Jangan begitu, nggak boleh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana haitukum anhu fajtanibuhu. Jadi apa yang dilarang oleh agama, apa yang telah aku larang atas kalian, wahai umatku, tinggalkan, tinggalkan. Yang kecil apalagi yang besar, ya apalagi yang besar, dosa-dosa yang besar. Ya. Seperti tadi, memakan, meminum sesuatu yang haram, berbuat zalim kepada orang lain, kemudian memfitnah, ghibah, apalagi ya, apalagi naudzubillah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar dengan segala jenisnya, itu semuanya tidak ada pilihan, harus dijauhi, harus dijauhi. Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Ini kaidah ya. Kaidah. Jadi seluruh yang dilarang di dalam agama wajib di wajib di kemudian ditinggalkan. Ya, wajib ditinggalkan. Nah, meskipun ya meskipun kemudian dalam kajian fikih kemudian dibahas ya, sesuatu yang dilarang kan itu sifatnya haram.
Haram itu adalah ketika dilaksanakan, dikerjakan, itu mendapatkan dosa. Ketika ditinggalkan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa meninggalkan, menjauhi, menghindarkan diri dari sesuatu yang Allah haramkan itu adalah bentuk ketaatan, bentuk ibadah, bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, di hadapan kita ada sesuatu yang menggiurkan. Anggaplah hari ini misalnya ada transaksi ribawi, riba. Kalau kita mengambil transaksi itu, kita akan mendapatkan keuntungan misalnya. Keuntungan yang besar dari riba itu. Itu kan sesuatu yang menggiurkan ya. Dan orang hari ini banyak yang tergiur atas keuntungan yang ribawi. Apapun itu jenis transaksinya. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini adalah transaksi ribawi, meskipun menguntungkan saya akan menjauhinya. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasul jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mengharamkan yang namanya riba. Lalu aku tinggalkan. Nah, tindakan kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, ini adalah bentuk ibadah, teman-teman sekalian. Ya. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diganjar sama Allah. Diberikan apa? Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya. Pada suatu momen kita di jalan misalnya sedang berkendara. Tahu sendiri ya, kalau di pagi atau selepas kerja di jalanan Jakarta itu misalnya, itu jalannya luar biasa padat dan macet. Dan sering kali ya orang emosi di sana. Kesabaran kita diuji. Suatu saat misalnya ya kita ada insiden di jalan. Entah itu senggolan lah sama motor yang lain waktu bermacet-macetan. Mungkin orang lain itu yang salah sama gitu. Nah, kita waktu itu mampu untuk meluapkan rasa marah karena jelas ya, yang belakang kita nggak fokus malah main HP, nubruk kita dari belakang. Sehingga kita kaget tuh dan terpancinglah emosi. Nah, saat itu kita ada pilihan kan? Ada pilihan untuk meluapkan, melampiaskan kemarahan kita atau menahan marah kita. Kemudian kita ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menahan amarah, menahan rasa marah. Dan marah itu adalah sesuatu yang dilarang karena berasal dari emosi dan dari syaitan. Nah, waktu itu kita memilih untuk meredam amarah kita demi melaksanakan apa? Melaksanakan anjuran perintah dari Rasulullah untuk menghindari marah. Nah, teman-teman sekalian, di waktu itu kita menahan diri untuk tidak marah. Itu apa? Itu adalah bentuk ketaatan. Itu adalah bentuk ketakwaan kita. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya. Seperti itu. Jadi kiaskan hal ini dalam banyak hal. Ya. Dalam banyak hal ketika kita menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh agama. Dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu. Kiaskan di dalam banyak hal. Sampai hal-hal yang sifatnya hal-hal yang remeh-temeh misalnya ya. Hal-hal yang remeh-temeh. Contoh misalnya, nah ini sering kita di luar sedang jalan ya di hadapan kita ada sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Nah, kan ini banyak ya hari ini. Subhanallah ya, ujian kita
di akhir zaman ini semakin banyak dan beragam. Di antaranya adalah ujian mata. Ya, ketika kita keluar rumah, itu sudah ya di luar rumah itu terpapar di hadapan kita hal-hal yang ya seringkali itu tidak diperbolehkan dalam agama. Misalnya ada lawan jenis yang kemudian membuka aurat. Nah, itu kan kita akhirnya ada pilihan. Dalam agama, dalam Islam disebutkan bahwasanya melihat aurat orang lain itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian kita menjauhi itu. Kita berusaha untuk ghadul basar, ya, menundukkan pandangan kita, mengalihkan pandangan kita daripada yang haram, kan menjauhi sesuatu yang haram kan. Nah, ketahuilah itu adalah bentuk ketaatan, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, ya, itu adalah amal soleh untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya untuk kita. Gitu. Nah, kemudian yang itu ada tingkat yang dilarang tapi yang haram. Nah, di bawah yang haram itu ada tingkatan namanya apa makruh. Makruh itu diharam dia apa dilarang juga. Cuman dilarangnya itu tingkatnya di bawah haram. Karena makruh itu adalah dijelaskan oleh para ulama fikih sesuatu jika dilaksanakan itu tidak berdosa. Dia dilarang, akan tetapi larangannya ringan. Sekali lagi, makruh adalah apa? Jika dilaksanakan, dilakukan tidak berdosa. Akan tetapi, jika dijauhi, ditinggalkan, itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Nah, kira-kira pengen dapat pahala atau tidak dapat apa-apa? Ya, mengerjakan sesuatu yang makruh itu tidak berdosa. Tapi meninggalkannya itu mendapatkan pahala. Meninggalkan pahala. Begitu. Contohnya apa teman-teman sekalian? Contohnya. Salah satu contohnya misalnya adalah makan dan minum dengan berdiri. Ya, itu oleh sebagian ulama disebutkan hukumnya adalah makruh. Sesuatu yang makruh. Makan, minum dengan berdiri. Nah, kalau kita lakukan tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan dan kita niatkan itu adalah meninggalkannya karena perintah Rasulullah, ya, mengindahkan perintah Rasulullah untuk duduk, maka Allah akan berikan apa? Pahala untuk kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, perlu kita garis bawahi, hati-hati, jangan sering-sering untuk melakukan hal yang makruh. Kenapa? Karena hal tersebut sangat berpotensi untuk mencederai muruah kita, kehormatan kita. Ya, sangat berpotensi untuk mencederai kehormatan diri kita. Itu ya, meskipun tidak berdosa, tidak berdosa. Maka apa yang lebih utama ya Ustaz untuk hal yang makruh? Tentu hal yang makruh adalah lebih utama untuk ditinggalkan. Dan manakala kita tinggalkan, itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masih pembahasan ya potongan hadis manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa sesuatu yang telah aku larang bagi kalian, wahai umatku, kata Rasulullah, jauhilah. Jadi tidak boleh memilah dan memilih. Ya. Memilih dalam hal yang dilarang itu tidak boleh. Semuanya secara totalitas harus dijauhi. Oke, pertanyaan. Ustaz, bagaimana kalau dalam kondisi darurat? Dalam kondisi darurat. Boleh nggak kita
Misalnya memakan sesuatu yang diharamkan di kondisi darurat. Gimana kira-kira? Kan kata Rasulullah, sabda beliau, pokoknya semua yang dilarang harus dijauhi. Nah, pertanyaannya, dalam kondisi darurat bagaimana tuh? Boleh atau tidak? Contoh misalnya, dalam kondisi kita tidak mendapatkan makanan apapun, dan di saat itu, karena sudah tidak makan beberapa hari, yang kita dapati di sana hanya ada daging babi saja. Dan jelas ya, dalam Islam daging babi itu haram. Kira-kira bagaimana? Boleh nggak kita memakan daging babi dalam kondisi darurat itu? Nah, jawabannya apa? Boleh tidak? Kalau kita tidak makan, kita akan mati, meninggal dunia. Maka jawabannya adalah tentu itu adalah boleh. Karena di dalam kondisi darurat, sesuatu yang haram itu jadi diperbolehkan. Demi apa? Demi menyelamatkan nyawa manusia. Nah, makanya kondisi darurat itu harus didefinisikan. Tidak sedikit-sedikit, oh saya darurat nih Ustaz. Saya dalam kondisi darurat nih. Ya, darurat itu, teman-teman sekalian, mudahnya adalah suatu kondisi yang bisa mengancam nyawa manusia. Tuh. Jadi udah mainnya apa? Nyawa. Kalau nggak dilakukan, wah itu nyawa bisa melayang tuh. Itu darurat itu. Ya kalau cuma sekedar ya apa luka-luka kecil itu ya tertusuk duri darurat tuh saat saya tertusuk duri itu ada darahnya sedikit. Itu mah bukan darurat ya. Itu tapi darurat adalah ketika mengancam nyawa atau yang bisa membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Ya, dalam hal yang sifatnya besar. Ya. Bisa misalnya sampai mencederai dalam kondisi yang bisa mencederai salah satu anggota badan orang ya. Saya misalnya harus lumpuh, ya, harus kehilangan satu anggota badan dan sebagainya. Jadi kondisi darurat seperti itu, bukan kondisi-kondisi yang kecil dan remeh. Dalam kondisi misalnya tadi, orang sudah beberapa hari tidak makan, kemudian dia tidak mendapati sesuatu pun makanan kecuali hal yang haram, maka di saat itu ya dia harus memakannya. Ya, karena apa? Dia dalam kondisi darurat demi agar hidupnya terselamatkan. Ya. Dan dia makan itu apa? Itu sesuai kebutuhan saja, tidak lebih daripada itu. Misalnya dia makan 3-4 suapan sudah cukup, sudah dia harus stop, dia harus stop, tidak boleh lebih daripada itu ya. Jadi dalam kondisi darurat apapun, maka sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan. Nah, faidah di dalam Islam itu ada kaidah begini, sahabat ilmu sekalian. Ya, kullu syai'in idza ittasa'at dhaqat wa idza dhaqat ittasa'at. Ya, segala sesuatu ini kaidah fikih ya. Atau al asya'u idza ittasa'at dhaqat wa idza dhaqat ittasa'at. Al asya'u ya, sesuatu itu jika dalam kondisi yang normal itu dhaqat, kondisinya sempit. Nah, idza saat dhaqat. Sesuatu jika dalam kondisi normal maka eh, berada dalam posisi sempit. Ya. Maksudnya apa? Adalah sesuatu yang haram misalnya. Diharamkan meminum khamr.
dilarang meminum meminum khamr. Dalam kondisi normal, orang tidak boleh sama sekali untuk mencicipi khamr, sesuatu yang dilarang, meskipun satu satu tetes sekalipun tidak boleh. Yang haram dikit, yang haram, ya sesuatu yang haram sedikit juga haram. Dalam kondisi normal ya, kita saat dokot dalam kondisi normal, dalam kondisi lapang, maka sesuatu yang haram tetap haram. Ya, menyempit dalam kondisi tetap tetap haram, tidak boleh diambil. Akan tetapi wa idza dhaqat ittasa'at. Akan tetapi sesuatu itu jika dalam kondisi yang sempit, kondisi darurat, maka ittasa'at. Ya hukumnya menjadi eh, lebih lapang, ya lebih luas. Artinya ada toleransi di sana. Ketika ada sesuatu yang diharamkan, tapi orang masuk dalam kondisi yang darurat, maka di situ hukumnya menjadi lebih lapang. Ada toleransi di situ. Contohnya tadi, ketika ada orang di hadapannya ada apa? Ada khomer. Ada khomer dan dia dalam kondisi darurat. Contohnya apa? Dia tersedak. Ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya. Kalau tidak segera dikeluarkan atau dimasukkan ya, eh, didorong dengan air dengan biar masuk, dia akan meninggal dunia karena apa? Eh, dia tersedak dan tertahan nafasnya di sini. Dan di hadapannya dia tidak mendapati sesuatu pun yang bisa mendorongnya ke dalam, tidak dapat air, kecuali hanya ada satu gelas khamr. Misalnya, ini kita berandai saja. Maka di waktu itu dia diperbolehkan mengkonsumsi khamr itu yang awalnya haram untuk menyelamatkan dirinya. Dia minum agar apa? Agar apa yang menyumpal di sini di tenggorokannya itu bisa turun sehingga nyawanya terselamatkan. Nah, ini maksudnya adalah idza dhaqat ittasa'at. Ketika kondisi menjadi sempit, darurat ittasa'at, maka hukumnya apa? Hukumnya melebar. Begitu. Ini adalah kaidah fikih yang bisa dipakai di banyak situasi seperti itu. Baik, ini potongan pertama. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Sekali lagi, eh, Ustaz bacakan untuk teksnya. Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Pegang ini, potongan ini. Dan pegang ini menjadi sikap kita terhadap hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Apa itu? Kalau diharamkan dalam agama, harus dijauhi. Tidak boleh pilah-pilih. Semuanya dijauhi. Allah bilang ini tidak boleh, Rasulullah bilang ini tidak boleh, maka dijauhi. Dan yakinlah teman-teman sekalian, apa yang dilarang oleh agama, apa yang dilarang oleh syariat Islam, pasti itu manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Yakinlah ini. Karena apa? Tidak ada syariat yang sia-sia. Dan syariat itu Allah syariatkan itu tidak lain dan tidak bukan demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Yakinlah ini. Jangan sampai kemudian ada anggapan gini, dikit-dikit diharamkan, ya kan? Dikit-dikit nggak boleh. Tidak, ya. Coba telisik dan teliti. Sesuatu yang diharamkan pasti untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Coba sebut apa ya yang diharamkan oleh agama. Pasti di baliknya ada hikmah besar yang kembalinya untuk kemaslahatan si manusia itu sendiri. Benar tidak? Setuju nggak, sahabat ilmu? Ya. Contohnya apa? Contohnya banyak. Ya. Contohnya apa? Banyak. Contoh misalnya, ya. Di dalam Al-Quran itu ada larangan untuk saling melabeli orang dengan sebutan yang buruk, ya kan?
Kemudian tidak boleh saling me- meremehkan orang, menghina orang apalagi. Itu kan larangan tuh. Nah, kenapa itu dilarang? Ya kan? Kan suka-suka saya. Ya. Mulut-mulut saya sendiri kan gitu. Saya ngomong apa terserah. Ternyata kalau kita lihat, karena itu bisa menimbulkan permusuhan. Itu bisa menimbulkan perpecahan ya di antara kaum muslimin. Itu kan bahayanya besar. Makanya dilarang oleh agama. Membuat orang sakit hati. Yang lain. Kenapa Allah SWT Rasulullah mengharamkan perbuatan zalim? Ya, perbuatan zalim kepada orang lain. Kan terserah. Saya kuat, ya kan? Saya mau tonjok orang juga terserah kan? Saya mau menzalimi orang terserah. Saya punya kekuasaan. Ya. Ketika kita lihat kembali, ternyata itu adalah ada manfaat besar yang kembali kepada diri kita dan kepada orang sekitar kita. Bayangin kalau misalnya kezaliman itu diperbolehkan. Yang ada apa? Orang akan saling menzalimi ya. Hancurlah porak-poranda masyarakat itu. Ya, karena apa? Yang merasa kuat akhirnya apa? Menzalimi yang lemah. Ada manfaat besar nggak? Ada hikmah besar nggak di dalam syariat pelarangan zalim? Ada. Contoh misalnya, kenapa sih eh, apa Homer itu dilarang, bir itu dilarang? Kan enak, ya. Katanya sih enak ya katanya. Walau alam kita nggak tahu ya, belum pernah. Ya buktinya, kenapa saya bilang enak? Ya buktinya banyak orang tuh yang mengkonsumsi minuman Homer tuh yang dilarang. Berarti apa? Itu enak kan? Gitu. Ya, buktinya banyak dijual dan laris dan banyak orang yang mengkonsumsinya. Tapi kenapa Islam melarangnya? Sedikit-sedikit dilarang ya. Yang enak-enak dilarang ya gitu. Tapi kalau kita lihat kembali, ternyata manfaatnya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Apa? Kenapa? Apa hikmah di balik pengharaman khamr? Banyak. Di antaranya apa? Untuk menjaga kesehatan akal manusia. Ya. Akal itu harus dihargai, dirawat, dijaga. Jangan malah apa? Jangan malah dirusak dengan khamr. Kemudian, ya khamr itu demi kesehatan badan manusia. Kalau banyak mengkonsumsi khamr, itu bisa membuat badan manusia itu terkena penyakit. Kemudian, kenapa khamr dilarang? Agar manusia terhindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Karena ketika orang sudah tidak sadarkan diri terpengaruh dengan alkohol yang ada di khamr, maka apa? Dia bisa melakukan apapun. Ya, namanya orang mabuk kan bisa dia, mohon maaf, membunuh orang lain. Dia nggak ngerasa dia membunuh orang lain. Dia melakukan, mohon maaf, perzinahan. Dia melakukan hal-hal yang mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Dia ini aja ya, enjoy aja kan apa? Dalam kondisi mabuk. Berarti ya syariat melarang hal itu, ya, khamr itu karena ada manfaat, ada maslahat besar untuk seseorang, untuk manusia, dan untuk orang-orang sekitarnya. Coba sekarang ya, semua yang dilarang pasti ada hikmah besar di baliknya. Nah itu, supaya apa kita tidak kemudian, kenapa sih kenapa? Ya, tidak boleh ya. Karena ada hal apa hikmah besar di baliknya. Itu satu. Yang kedua teman-teman sekalian, nah ini juga menjadi dorongan untuk kita selain yang tadi adalah supaya kita ketika meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, Rasulullah haramkan, itu kita legowo ya. Kita itu dengan apa namanya tenang gitu. Apa? Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih besar ya dan lebih berharga dan lebih berkah untuk dirinya. Nah, ini tuh kita harus yakin nih karena Rasulullah yang menyabdakan kalau kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan dalam hal apapun ya, kita tahu ini adalah diharamkan.
dan begitu menggiurkan. Hati ini ya, diri ini, jiwa ini meronta-ronta menginginkannya. Tapi kita tahan, tahan betul. Kita tahan diri kita, tahan nafsu kita yang mendorong untuk ke arah sana. Kita tahan betul. Kita tahan betul, maka ingatlah, percayalah, yakinlah bahwasanya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih kita cintai, dan lebih berkah pastinya. Makanya mataroka mataroka abdun syai'an illa awadallahu khairun minhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, maka niscaya Allah akan ganti sesuatu itu dengan hal yang lebih besar, lebih baik, lebih mulia, lebih berkah. Begitu teman-teman. Jadi apa? Kita Bismillah yakin dan mantap meninggalkan apa-apa yang Allah haram. Nah, dan sesuatu yang besar itu ya banyak ya, banyak. Di antaranya yang paling besar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kita tahan diri kita sejenak di dunia dari hal-hal yang diharamkan. Karena apa? Kita mengharapkan kita nanti dimasukkan ke dalam surga yang dalamnya adalah berisi kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disifati, tidak bisa Masya Allah, ya, disebutkan satu persatu, saking banyaknya. Sudahlah, tidak apa-apa, kita sementara menahan diri dunia, ya insya Allah gantinya adalah surga. Kan keren kayak gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ini potongan pertama. Mana haitukum anhu fajtanibu, kata Rasulullah. Wahai para umatku, apa yang telah aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah seluruhnya. Kita lanjutkan. Potongan berikutnya, kalau tadi soal sesuatu yang dilarang, larangan agama. Dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wama dan apa-apa dan sesuatu amartukum yang telah aku perintahkan bihi kepadanya. Sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian, faktu minhu, maka kerjakanlah, kerjakanlah pekerjakanlah perintah tersebut yang telah aku perintahkan kepada kamu, mastafoktum, sesuai dengan kemampuan dirimu. Nah, ini ya teman-teman, Masya Allah. Kita harus pahami ini, antara larangan dan perintah, itu sikap kita itu berbeda. Anjuran dan eh, apa ya, dan arahan dari agama itu berbeda. Dari Allah dan Rasulullah itu berbeda. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun apa-apa, sesuatu, ini umum ya, yang telah aku perintahkan kepada kamu, maka kerjakanlah sesuai kemampuan dirimu. Nah, ini. Kalau perintah itu harus dikerjakan. Akan tetapi apa? Sesuai dengan kadar kemampuan. Beda ya? Kelihatan nggak bedanya teman-teman? Harusnya kelihatan ya. Kalau sesuatu yang dilarang harus ditinggalkan seluruhnya, seutuhnya. Tidak ada mas tapaktum tuh, meninggalkan sesuatu. Tapi kalau sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan itu kerjakanlah. Tetap ya kita di diperintahkan untuk apa? Mengerjakannya. Karena itu adalah amrun, perintah. Akan tetapi apa? Mastafoktum, ada penjelasannya. Sesuai kadar kemampuan kamu. Masya Allah, ini kalau kita bayangkan ya, atau kita renungi, ini adalah salah satu bentuk kerahiman Allah kepada kita semuanya manusia. Ya, bentuk kerahiman Allah Subhanahu
wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ini nih, ketentuan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya itu tidak mengatakan gini, tidak menyamakan antara larangan dan perintah. Kalau larangan kan pokoknya semua tidak ada pilihan, harus ditinggalkan. Sedangkan perintah tidak gitu. Bayangin kalau misalnya gini, apa yang diperintah, pokoknya semuanya harus dilaksanakan secara totalitas. Tidak ada masa toktum, tidak ada apa? Tidak ada sesuai kemampuan. Wah, pasti kita akan apa? Kita akan kelimpungan. Kita akan merasa terbebani dengan beban yang tidak bisa kita bisa kita laksanakan. Tapi masya Allah kemahrahiman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu, Allah tahu karena hambanya itu dalam beberapa kondisi itu tidak mungkin bisa melaksanakan kewajiban perintah itu dengan sempurna. Oleh karena itu, Allah itu memberikan batasan mastata'tum sesuai dengan kemampuan kamu. Makanya di sini di salah satu eh, apa syarah syarah dari kitab Arba'in Nawawi, saya bacakan begini. Hadis tadi menjelaskan annal ma'murat yajib, bahwasanya sesuatu yang diperintahkan di dalam agama, yajib itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ketika Allah memerintahkan kita, wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Jadi menegakkan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib. Harus dilaksanakan. Perintah Allah wa atuz zakah, menunaikan zakat ketika sudah terpenuhi syarat wajibnya, itu apa? Wajib. Kemudian melaksanakan puasa Ramadan, wajib, wajib harus dilaksanakan. Wa yata'ayyanu fi'lu ma yaqdiru alaihi minha. Akan tetapi di dalam melaksanakannya itu sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa dikerjakannya. Nah, di sini. Jadi apa? Melaksanakan sesuatu perintah itu sesuai kadar kemampuan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Syariat kita benar-benar ya memperhatikan kondisi manusia. Dan ini hadis ini, potongan ini ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, wahai umatku, itu datangilah, kerjakanlah sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan kemampuan kamu. Itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum sesuai kemampuan kamu. Sesuai kemampuan kamu. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada suatu kaidah dari hadis ini ya. Dari hadis ini ada ada suatu kaidah. Saya bacakan kaidahnya begini. Nah, ini bisa diterapkan di banyak hal. Yaitu apa? La wajibah ma'a ajzin wala harama ma'a daruratin. Ini kaidah ini kaidah fikih ya. Kaidah fikih ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in di jilid 3 halaman 227. Apa itu? La wajiba ma'a ajzin wala harama ma'a daruratin. Nah, dari hadis ini diambil satu kaidah fikih yang mana kaidah ini bisa diterapkan di dalam banyak konteks ya. Apa itu? La wajiba ma'a ajzin. Tidak ada kewajiban
jika diiringi ketidakmampuan. Tidak ada kewajiban jika diiringi dengan ketidakmampuan. Kalau orang itu tidak mampu, maka menjadi tidak wajib bagi dirinya. Contohnya apa? Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah salah satu syariat kita ada namanya haji ya. Nah, haji itu diwajibkan atas siapa? Diwajibkan atas yang mampu. In istata'tum ilaihi sabila. Redaksi ayatnya gitu. Bagi yang mampu, yang punya istitoah, begitu. Bagi yang tidak mampu, maka tidak wajib akhirnya. La wajiba ma'a ajzin. Tidak ada suatu kewajiban, tidak ada kewajiban jika diiringi dengan ketidakmampuan. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Di dalam sholat, ya, salah satu rukun sholat adalah apa? Berdiri. Al-qiyam ma'al qudrah. Dalam bahasan fikih ya. Ketika orang melaksanakan sholat fardu, maka salah satu rukun yang harus dia penuhi adalah al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri jika mampu. Ya, ada apa? Ma'al qudrah jika mampu. Nah, dalam kondisi sakit, kalau orang tidak bisa, tidak mampu untuk berdiri, kewajiban sholat tetap ya, tetap wajib dia laksanakan dalam kondisi apapun kan, selama masih ada otaknya ya, masih bisa mikir ya, masih waras. Maka dalam kondisi apapun dia tetap wajib melaksanakannya ya. Akan tetapi dalam kondisi ini, kondisi sakit misalnya, dia tidak bisa berdiri, maka syariat memberikan apa? Kelapangan, toleransi. Kalau nggak bisa berdiri, maka silakan dilaksanakan sesuai kemampuan. Contohnya dengan duduk. Duduk masih tidak mampu duduk, maka silakan dengan berbaring. Ya, silakan dengan berbaring. Itu contoh. La wajiba ma'a ajzin. Tidak ada kewajiban ya, bersamaan dengan adanya ketidakmampuan. Seperti itu. Contoh misalnya wudhu. Ya kan? Kalau wudhu, orang berwudhu, kalau normal apa? Wudhu pakai air kan? Ya. Antum kalau wudhu pakai apa, teman-teman? Pakai air ya? Pakai air. Kemudian kalau dalam kondisi tertentu, wudhu kan kewajiban ya. Dia adalah kunci untuk bisa masuk sholat kan. Kalau dia dalam kondisi tertentu, misalnya sakit, tidak bisa menggunakan air. Kalau pakai air nanti dikhawatirkan penyakitnya semakin parah, bahkan menyebabkan atau mengancam nyawanya. Atau dalam kondisi dia di suatu tempat yang tidak mendapatkan air sama sekali. Tapi datang waktu sholat. Mau tidak mau harus apa? Bersuci kan? Maka ketika tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka di situ kan tidak punya kudroh ya, tidak punya kemampuan menggunakan air misalnya, maka di situ dia diperbolehkan untuk bersuci dengan apa? Dengan pengganti air yaitu debu. Begitu teman-teman. Jadi apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang telah aku perintahkan kepada kamu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerahiman Allah Subhanahu wa taala atas kita semua teman-teman sekalian. Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, dalam hal ini ya, ada satu pertanyaan. Kenapa? Coba mungkin antum bayangkan jawabannya.
kenapa kalau sesuatu yang dilarang itu syariat memerintahkan untuk meninggalkannya secara keseluruhan, utuh, seluruhnya harus ditinggalkan. Tapi kalau perintah terhadap sesuatu itu apa? Itu sesuai kemampuan. Ada yang tahu kenapa? Jadi begini, kenapa kalau larangan itu disuruh meninggalkan secara utuh seluruhnya? Tidak mustahil, tidak sesuai dengan kemampuan. Iya. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu itu ya tidak perlu effort atau effortnya lebih kecil. Karena kan kita tinggal diam saja, tidak melakukan sesuatu atau tidak datang ya. Misal, kalau kita ingin ya melakukan sesuatu yang dilarang, kita harus apa? Kita harus effort kan, melakukan sesuatu atau berjalan ke depan 3 langkah, 4 langkah untuk mengambilnya. Nah, kita lihat di depan kita misalnya ada dompet terjatuh. Kita lihat keluar dari isi dompet itu ada beberapa lembar ratusan ribu. Misalnya, misal. Nah, ketika kita di posisi itu, kita kan ada pilihan, ya, melihat dompet yang terjatuh itu dari orang dan orangnya nggak sadar kan gitu. Kita kalau mau mengambilnya, itu kan perlu effort. Kita jalan, kita tengok kanan dan kiri, lalu kita ambil, kita masukkan ke dalam tas kita misal. Perlu effort ya. Nah, padahal kalau misalnya kita diam saja, itu tidak tidak apa? Kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk kemudian ya mengerjakan sesuatu yang haram. Jadi apa? Inilah kenapa sesuatu yang dilarang itu harus ditinggalkan secara utuh. Karena apa? Meninggalkan sesuatu itu sudah tinggal diam saja. Jadi bebannya lebih lebih sedikit. Sebaliknya, kalau perintah, kalau larangan kan tinggal apa? Tinggal kita diam. Kalau perintah itu ada effort, ada usaha yang dilakukan. Contoh misalnya, perintah untuk berhaji. Ya kan? Perintah untuk berhaji. Itu effortnya luar biasa. Apa? Pertama, orang harus bekerja untuk mengumpulkan sekian banyak harta. Ya. Harta untuk apa? Mendaftar haji misalnya kalau reguler kan 25 juta untuk daftar. Setelah itu menunggu sekian belasan tahun ya. Sekarang Masya Allah belasan tahun bahkan sampai 20-an tahun. Ya. Untuk apa? Untuk menunggu. Kemudian menyiapkan untuk pelunasan. Ya, pelunasan sampai mungkin 25-30 juta lagi. Belum nanti untuk bekal perjalanan. Lalu ya banyak hal ya. Nanti harus kemudian ngurus ini dan ngurus itu, bolak-balik, semuanya biaya, tenaga dan sebagainya. Jadi perintah itu perlu effort yang besar. Lalu sholat, ya, sholat juga sama. Orang harus bergerak, lalu mengambil wudhu, lalu setelah itu apa? Setelah itu pergi ke masjid, berdiri, kemudian takbiratul ihram dan terus itu perlu effort. Orang zakat pun sama, ya. Zakat pun sama. Dia harus kemudian mengeluarkan zakat, mencari orang fakir miskin, ya, dan sebagainya. Berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan pun sama, perlu effort. Ya, dia harus bangun eh, sebelum subuh, dia lalu sahur ya, ya makan sahur. Setelah itu habis dari subuh sampai terbenam matahari, dia menahan lapar, menahan dahaga, ya, dan menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu kan effort. Nah, makanya karena butuh effort itu perintah itu butuh butuh effort itu apa? Fattakullah mastata'tum. Maka kerjakanlah, tunaikanlah sesuai kemampuan.
Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Ah, gitu kan. Ada toleransi di dalam syariat. Karena al-amru, perintah itu butuh effort, butuh usaha. Nah, begitu teman-teman sekalian ya. Itu rahasia mengapa kalau larangan harus tinggalkan totalitas, kalau perintah itu harus apa? Sesuai dengan kemampuan. Baik, mudah-mudahan dapat difahami. Selanjutnya, nah ini potongan ini penting. Sabda Rasul, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Fa innama, maka hanya saja ahlaka menghancurkan, ya, yang telah menghancurkan alladzina, yaitu orang-orang min qablikum yang sebelum kalian. Siapa itu? Ya orang-orang sebelum kita. Yang paling dekat, ya, kata ulama, orang Yahudi, orang Nasrani, dan umat-umat sebelumnya. Kasrotu masa ilihim, karena mereka gemar banyak bertanya. Mereka punya kebiasaan terlalu banyak tanya. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Wakhtilafuhum, dan mereka itu menyelisihi, atau mereka membuat perselisihan ala anbiyaihim, kepada nabi-nabi mereka. Nah, ini teman-teman sekalian yang perlu kita waspadai ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu Allah binasakan karena mereka itu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya. Ya, terlalu banyak bertanya terhadap hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang justru akan memberatkan diri mereka. Terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang sebenarnya dia hanya sekedar mau tanya saja dan tidak ada niatan baik untuk mengamalkan itu. Ya, sekedar apa? Sekedar tanya dalam urusan agama, tapi tidak ada itikat baik untuk dia melaksanakannya. Itu ternyata banyak bertanya itu tidak terpuji, ya tidak terpuji. Maka perlu hati-hati. Akan tetapi kalau misalnya banyak bertanya dalam hal-hal yang kita perlukan, misalnya dalam keseharian kita kan ada, kita dibenturkan dalam kondisi-kondisi yang kita tuh bingung, ini hukumnya apa Ustadz? Ya, kalau begini boleh tidak Ustadz? Begitu boleh tidak Ustadz? Nah, ini harus dipertanyakan nih, ya. Ini harus ditanyakan, segera ditanyakan. Akan tetapi kalau misalnya hanya sekedar bertanya hal-hal yang tidak penting, sebenarnya tidak urgent, ya, dan hanya sekedar apa tanya tapi tidak ya, tidak ingin melaksanakannya. Nah, ini yang perlu dihindari teman-teman sekalian. Ya, karena apa? Itu yang dulu menghancurkan umat-umat terdahulu. Ya. Nah, dijelaskan di sini kasrotu masa ilihim waktilafihim ala anbiyaihim, yang menghancurkan umat terdahulu itu mereka banyak bertanya dalam urusan agama yang tidak diperlukan sama mereka, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya. Banyak tanya, tapi tidak mau taat. Waduh, banyak tanya, tapi suka menyelisihi nabi yang diutus kepada mereka. Kan repot itu. Kan repot. Makanya harus apa? Kita tanya seperlunya, yang kita perlukan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi misalnya kita orang-orang awam ya, kita orang-orang awam yang kita perlukan dalam kehidupan kita, misalnya kita ingin melakukan sesuatu dan kita nggak tahu nih.
Kita nggak tahu hukumnya apa. Khawatir nanti salah, kita tanyakan dulu. Nah, itu bagus. Ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak kita butuhkan, tapi kita tanya-tanyakan gitu ya, dan tidak ada niatan untuk beramal, itu pesan dihindari saja. Masih ingat teman-teman sekalian, kisahnya orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan kepada mereka untuk menyembelih baqarah atau sapi betina. Kan awalnya di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan itu mereka disuruh untuk apa? Menyembelih baqarah. Sapi betina sudah, yang penting sapi betina saja. Ya, perintahnya begitu. Nanti pokoknya sapi betina apa saja kan perintahnya jelas, umum. Tapi mereka apa? Bertanya-tanya sehingga memberatkan diri. Yang kayak gimana sifatnya, warnanya kayak gimana, modelnya kayak gimana. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya jadi berat mereka. Dijelaskan akhirnya, oh, sapi betina yang dia itu umurnya tidak tua dan tidak muda, pertengahan, yang warnanya kuning-kuning emas, tidak pernah dibuat untuk bajak sawah. Kan susah tuh. Akhirnya bertahun-tahun tuh mereka nggak dapat-dapat kayak gitu. Setelah bertahun-tahun barulah dapat. Andai saja mereka itu menahan diri untuk tidak terlalu banyak bertanya. Niscaya apa? Ringan buat mereka. Itu sapi betina didagangkan, udah itu langsung di apa disembelih, kemudian dipecutkan apa tuh namanya ekornya sudah selesai. Sapi betina apapun ya, sapi betina banyak di mereka. Tapi dengan yang tadi muasafat tadi, karena dia banyak bertanya mereka akhirnya dikasih yang lebih spesifik, akhirnya mereka berarti dengan terbebani dengan itu. Itu juga sama teman-teman sekalian ya. Kalau hal-hal yang tidak dirasa tidak perlu tanya. Ya. Tapi kalau dalam hal-hal ilmu yang kita perlukan dan kita ingin kemudian tahu agar kita bisa amalkan dan terhindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka tanyakanlah itu. Gitu ya. Nah, ini juga memberikan arahan kepada kita Rasulullah SAW agar apa? Agar kita itu selalu taat dengan Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, karena menyelisihi perintah Rasulullah, menyelisih sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami ya tentang hadis ini. Masya Allah, hadis ini sungguh sangat banyak ya faedah yang kita bisa ambil ya. Sebenarnya di sini ada 10 ya apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab ini. Mungkin Ustadz bacakan secara cepat saja ya. Ya. Di antara faedah dari hadis ini yang pertama ya, adalah wajibnya kita menahan diri dari apa-apa yang telah Rasulullah SAW larang atas kita. Menahan diri dari seluruhnya. Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang telah aku larang kata Rasulullah atas kamu, maka jauhilah. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya larangan itu mencakup sedikit maupun banyak. Sedikit ataupun banyak itu dilarang dan harus dijauhi. Mencakup itu semuanya. Karena menjauhi sesuatu itu artinya menjauhi sampai dalam taraf yang terkecil, ya, dalam taraf yang paling minim itu harus dijauhi. Contoh misalnya, ya, Allah Rasulullah melarang riba, maka riba yang kecil pun harus dijauhi. Allah Rasulullah mengharamkan makan minuman haram, sedikit pun harus dijauhi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya meninggalkan sesuatu, meninggalkan larangan itu jauh lebih mudah dibanding
melakukan perintah, melakukan sesuatu. Annal kaf ahwan minal fi'il. Bahwasanya menahan diri itu jauh lebih mudah dibanding apa? Dibanding melakukan sesuatu. Nah, makanya apa? Kalau larangan diperintahkan untuk meninggalkan secara semuanya. Kalau perintah, karena itu lebih sulit, ada effort yang lebih besar, maka sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, bahwasanya tidak diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kecuali sesuai kemampuan. Ini sesuai sabda Rasul yang tadi, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Maka hendaklah kamu untuk melaksanakan sesuai kemampuan. Nah, tentu ini tidak diartikan bahwasanya oh ini berarti kita terlalu bermudah-mudah dalam melaksanakan kewajiban, tidak. Justru ini adalah kemudahan dalam dalam agama. Dan sesuai kemampuan itu diukur. Tidak kemudian, oh aku nggak mampu, yang saya tidak mampu, berarti saya tidak laksanakan. Tidak. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian faedah yang kelima, menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki kemampuan. Ya, memiliki kemampuan di dalam melaksanakan sesuatu. Dan manusia itu memiliki pilihan. Memiliki pilihan untuk melaksanakan atau tidak. Nah, ini menyangkal keyakinan sebagian orang bahwasanya apa? Kita itu disetir oleh takdir. Kita itu seperti robot, tidak punya pilihan. Ini salah. Manusia Allah ciptakan dengan pilihan ikhtiar untuk melakukan atau tidak itu ada di tangan kita. Seperti itu. Meskipun itu semuanya apa yang kita nantinya lakukan atau tidak, ya, kita mau maju atau mundur, menyamping, ya, kanan atau kiri, itu semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah ya secara umum. Tapi lagi-lagi kita punya kemampuan dan pilihan. Kemudian yang ketujuh, faidahnya tidak seyogyanya ketika ada seorang manusia, ada seseorang yang mendengar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, ini wajib atau sunnah? Ini tidak seyogyanya. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan sabda Rasul, fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah. Perintah, kerjakanlah. Baik yang wajib, baik yang sunnah, kerjakanlah. Tidak perlu kamu kemudian minta rincian. Ini wajib, ini sunnah. Dan memang ya, orang-orang akhir zaman ini agak lucu ya. Beda dengan mentalitasnya orang-orang zaman terdahulu. Ya, Al-Qurun Al-Mufaddalah, orang-orang generasi awal ya, generasi-generasi sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama salafus soleh, mereka itu apa? Mereka mentalitasnya gini, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh terdahulu, mereka mengerjakan sunnah Nabi karena itu sunnah. Itu ya. Mereka mengerjakan giat semangat mengerjakan sunnah-sunnah Nabi karena apa? Karena itu sunnah Rasul. Sedangkan orang-orang di akhir zaman, ya, kayak kita-kita nih, Masya Allah. Kita itu ah, ya, meninggalkan sunnah karena hukumnya sunnah. Itu tuh. Karena bukan wajib. Itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak kita beristighfar. Orang dulu, salafus soleh, mengerjakan sunnah karena apa? Karena itu sunnah Rasul. Tapi kita meninggalkan banyak sunnah Rasul karena apa? Itu sekedar sunnah. Maka sungguh mentalitas kita dengan orang-orang terdahulu sangat jauh.
Maka perlu kita melatih diri untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah dalam agama, baik yang wajib maupun yang sunnah, sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedelapan, apa-apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Rasulullah SAW itu merupakan syariat Islam. Baik apa yang dilarang ataupun yang diperintahkan oleh Rasul itu ada termuat dalam Al-Quran maupun tidak. Karena apa? Rasulullah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Allah berfirman, siapa orangnya yang taat sama Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi apa yang diperintahkan dan dilarang Rasulullah adalah syariat. Maka jangan sampai kita terpapari pemahaman munkiri sunnah, yaitu kelompok yang mengingkari sunnah. Katanya apa? Katanya nggak ada di Quran tuh, nggak ada di Quran. Padahal jelas di dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan untuk taat sama Rasulullah. Karena taat sama Rasul maknanya taat sama Allah. Kesembilan, sesungguhnya banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu itu adalah salah satu sebab kehancuran. Ya, namun bertanya pada hal-hal yang dibutuhkan seperti hukum-hukum fikih misalnya, itu maka tidak mengapa dan bahkan dalam beberapa hal itu perlu. Selanjutnya, ya, sesungguhnya orang-orang terdahulu ada yang dihancurkan gara-gara mereka banyak bertanya dalam hal yang tidak diperlukan dan mereka banyak yang menyelisihi perintah-perintah nabinya. Dan yang terakhir, faidah. Ini adalah suatu ancaman, hadis ini adalah suatu ancaman bagi siapapun yang gemar atau suka menyelisihi nabinya. Dan sebaliknya, kewajiban mereka adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabi dan rasulnya. Demikian, wallahu taala alam, sahabat ilmu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita fahami betul dan bisa kita amalkan. Gue berapa ini? Ya, jam 7.08. Oh, udah lewat sedikit ya. Baik, sebelum Ustaz tutup, di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh Ustaz kita bacakan ya. Kalau Ustaz bisa apa namanya jawab, Ustaz jawab. Kalau tidak bisa, jadi PR buat Ustaz ya. Ini dari pertama dari Bunda Rosmayanti. Kalau mau berangkat umroh dengan membayar uang muka 1,5 juta, kita bisa berangkat umroh dulu. Nanti kalau sudah pulang kita bisa nyicil membayarnya setiap bulan. Yang mau saya tanyakan, apa boleh berangkat umroh dengan program ini? Ya, ini. Oke, silakan eh, teman-teman sekalian diukur saja kemampuan. Diukur saja kemampuan. Jika memang mampu dan mau pakai apa namanya program seperti ini dan dirasa mampu tidak membebani, silakan, tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak merasa tidak mampu, maka jangan memaksakan diri. Ya. Fattaqullaha mastata'tum sesuai kemampuan. Ya walau alam menurut Ustaz tidak masalah. Ya, itu kan namanya adalah kita mengikuti suatu program dengan apa? Dengan dicicil. Silakan diukur kemampuan finansialnya. Jika bisa, ya mampu, silakan. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksakan diri, gitu. Dan lihat ya, pastikan tidak ada unsur riba di sana juga. Ya, kalau misalnya nunggak, kemudian nanti hutangnya semakin bertambah, misalnya tidak ada kayak gitu, gitu ya. Wallah alam. Kemudian Abu Hisan, mohon izin bertanya ya Ustadz, rekomendasi kitab yang apa ini?
yang membahas kaidah-kaidah fikih. Oh, kaidah-kaidah fikih. Silakan mungkin kalau cek saja banyak kok kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih, misalnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Tulis aja Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kalau misalnya bisa bahasa Arab ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, cek saja pakai bahasa Indonesia kaidah-kaidah fikih gitu ya. Insya Allah kitab-kitab itu ya bagus karena bahasnya tentang fikih ya, tentang fikih. Kalau misalnya mau lebih spesifik kaidah fikih dalam masa tertentu ya tinggal tanyakan saja yang mazhab fikih dalam mazhab Syafi'i misalnya atau yang lainnya. Insya Allah semuanya bagus. Nah, dan terakhir Ibu Rosmayanti juga. Ustadz kemarin kan Ibu nemu uang 100.000. Oke, kebetulan di sana nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa untuk memberikan uang tersebut. Mau bertanya ke orang yang lewat di sana bisa mengaku-ngaku. Akhirnya ibu masukkan uang tersebut ke kotak di masjid dengan niatnya saya masukkan rezeki uang ini buat Fulan bin Fulan. Semoga nambah rezekinya dan keluarganya selalu harmonis amin. Nah, kalau menemukan sesuatu yang kiranya ini ya, kiranya itu benar-benar sesuatu yang berharga, itu harus diumumkan ya, harus diumumkan, disimpan dan diumumkan. Itu namanya luqotoh barang temu. Ada bahasanya dalam fikih. Tapi kalau sesuatu itu tidak boleh diambil ya, karena barang temuan bukan milik kita, kecuali sudah kita umumkan selama 1 tahun. Ya, 1 tahun sudah diumumin ya, ternyata nggak ada yang ngaku. Nah, boleh baru itu dimanfaatkan. Nah, tapi kalau misalnya hal yang sifatnya agak remeh ya, misalnya uang 100.000 kan kadang orang kalau udah hilang ya, ya sudah hilang kan, orang tidak tidak apa mencari. Tapi sebagian orang pun akan mencari, ya. Ditelusuri itu jalannya. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, "Kok, Bu, tadi lihat nggak uang 100.000 yang ada di sini itu punya saya ya?" Dan kayaknya jelas itu memang orangnya dan kita tahu ya sudah kita kasih saja. Misalnya oh, kita nggak ada orang yang ngaku, bisa kita kemudian lakukan ini. Kita bantu orang yang kehilangan uang tersebut, kita masukkan ke dalam kotak infak. Kotak infak, ya kita niatkan apa? Ini adalah sedekah orang itu, orang yang kehilangan itu. Biar apa? Sedekahnya sampai. Gitu, wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya, bisa kita fahami makna hadisnya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam, kita akhiri majlisnya dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di forum-forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.